Kecelakaan antara kereta api dan minibus di Tambun, Jawa Barat menewaskan pengemudi minibus. Minibus berpenumpang 3 orang ini tiba-tiba mati mesin di tengah perlintasan kereta saat kereta api jarak jauh Argo Sindoro dengan rute Gambir Semarang melintas. Istri dan anak korban berhasil keluar, sementara pengemudi yang masih di dalam terhantam kereta dan terseret hingga 1 kilometer. Penyanyi Audy Item memenuhi panggilan pemeriksaan di Polres Metro Bekasi Kota Jawa Barat terkait kasus dugaan tindak pidana penganiayaan yang melibatkan suaminya Iko Uwais. Audy diperiksa sebagai saksi ke-6. Polisi belum menetapkan tersangka dan akan melaksanakan gelar perkara. Pihak kepolisian telah menyarankan terlapor maupun pelapor untuk menyelesaikan masalah secara restoratif justice. Evakuasi pasien ibu dan bayi baru lahir dari ambulans laut yang mati mesin di perairan Pulau Sumeneb, Jawa Timur berlangsung dramatis. Kapal ini sempat terombang-ambing selama 8 jam di tengah laut hingga akhirnya dievakuasi KRI Surabaya yang berada di sekitar lokasi. 8 penumpang yang dievakuasi terdiri dari 2 pasien ibu dan bayi yang baru lahir, 3 dokter dan 1 bidan, serta 2 orang keluarga pasien. Pemirsa, sejumlah pengendara motor nekat melawan arah demi menghindari razia di flyover Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pengendara nekat putar balik di tengah kepadatan arus lalu lintas. Sejumlah pengendara motor nekat melawan arah di tengah padatnya arus lalu lintas di flyover Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat pagi tadi. Para pengendara nakal ini memilih putar balik dengan melawan arah karena takut terkena sanksi tilang lantaran melihat sejumlah petugas tengah menggelar razia. Meski banyak pelanggar berhasil kabur, sejumlah pengendara lainnya tetap berhasil ditindak petugas. Para pelanggar aturan ini antara lain tidak menggunakan helm hingga tidak melengkapi kendaraan dengan kaca spion dan plat nomor kendaraan. Tetap kita laksanakan penindakan. Tadi sama yang kita ketahui banyak pelanggaran yang kaitannya pengguna jalan ini tidak menggunakan helm, baik itu pengemudinya ataupun penumpangnya. Nah, kita berharap semuanya itu bisa tertib berlalu lintas dengan menggunakan helm. Setidaknya 15 pemotor diberi sanksi tilang dalam razia kali ini. Operasi Lintas Jaya rutin digelar guna meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertib dalam berkendara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengganti sejumlah nama jalan di Jakarta dengan nama-nama tokoh Betawi. Penggantian nama jalan diharapkan menjadi motivasi untuk melanjutkan perjuangan para tokoh Betawi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan perubahan nama jalan di Jakarta yang diambil dari nama tokoh Betawi. Nama tokoh Betawi digunakan sebagai rasa terima kasih karena peran dan kontribusi mereka yang sangat besar kepada Jakarta. Di balik megahnya kemajuan sebuah kota, di situ ada simpul pertalian kebangsaan. Dan simpul itu tidak mungkin bisa tumbuh erat bila tidak difasilitasi oleh masyarakat Betawi. Karena itu kita semua, bukan hanya kita yang bertugas di Jakarta, Indonesia punya hutang budi amat besar pada masyarakat Betawi. Saya sampaikan ini bukan hanya di forum depan masyarakat Betawi, bukan. Saya sampaikan berkali-kali dalam berbagai forum. Kalau kita berbicara, Beberapa di antaranya adalah Jalan Raya Pondok Gede Jakarta Timur diubah menjadi Jalan Haji Bokir bin Jiun. Selain itu, Jalan Bambu Apus Pertigaan Gempol Jakarta Timur juga diubah menjadi Jalan Empok Nori. Sementara 20 nama jalan lainnya diubah menjadi nama tokoh Betawi dan tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta, termasuk di Kepulauan Seribu. Diharapkan perubahan nama jalan dengan nama tokoh Betawi dapat menambah kesadaran dan penghargaan generasi muda akan kontribusi para tokoh Betawi terhadap kemajuan ibu kota Jakarta. Selain itu, generasi muda juga diimbau untuk tetap meneladani kiprah tokoh Betawi dalam upaya mempertahankan tradisi di tengah modernisasi.
Pemirsa, melalui program Apresiasi Kreasi Indonesia tahun 2022, Kemenparekraf kembali membangkitkan semangat pelaku ekonomi kreatif di tanah air. Ajang ini memberikan pelatihan wirausaha dan mentoring bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan usaha mereka. Sektor UMKM menjadi salah satu sektor industri yang terdampak akibat pandemi. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya untuk membangkitkan lagi gairah UMKM. Salah satunya melalui program Apresiasi Kreasi Indonesia tahun 2022 yang digelar di Plaza Asia Tasikmalaya, Jawa Barat. Upaya kita untuk membangkitkan kembali perekonomian masyarakat yang 2 tahun tertimpa pandemi. Saya harapkan dari acara ini akan lahir juara-juara produk-produk UMKM ekonomi kreatif kita yang bisa mendunia. Sementara itu, Menparekraf menghadiri workshop Kata Kreatif Indonesia di Art Center Garut, Jawa Barat. Garut yang memiliki destinasi wisata internasional Situ Bagenit memiliki peluang untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif, sehingga dapat membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Dari Jawa Barat, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, warga digegerkan dengan penemuan bayi yang dibuang di warung angkringan. iNewsroom akan kembali dengan informasi yang saya jeda berikut.